Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Rina. Di video pembelajaran kali ini kita memasuki dalam kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Dan kali ini dengan tema imajinasiku dan kreativitasku. Untuk kali ini teman-teman akan mengenal buku Sahabatku. Jadi untuk proyek kali ini teman-teman akan membuat sebuah buku. Kira-kira seperti apa ya langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam pembuatan buku? Simak terus video dari guru. Selamat menyaksikan. Baiklah, ayo mengenal apa itu buku. Buku merupakan kumpulan kertas yang berisi gambar, huruf, dan cerita. Cerita di dalam buku menceritakan banyak sekali hal seperti tentang hewan, cerita tentang pertemanan, petualangan, atau apa saja. Isi di dalam buku seperti gambar-gambar yang menarik, ada juga yang berisi huruf-huruf saja, dan ada juga yang mengajarkan tentang angka-angka. Karena buku yang akan kita buat adalah buku cerita, maka dari itu isi buku tersebut harus memiliki gambar dan juga tulisan. Ayo kita masuk ke proses pembuatan buku. Kita masuk untuk mengenal bagian depan buku atau biasa disebut dengan cover. Yang pertama, di bagian depan buku terdapat judul buku. Judul ini biasanya memberitahukan apa isi cerita yang ada di dalamnya. Nah, untuk buku cerita kali ini, judul buku tersebut adalah Sayangi Saudara. Gambar di dalam sampul buku cerita ini ada dua tokoh anak, yaitu Amar dan juga Amira. Di bagian depan buku terdapat nama penulis. Nama penulis cerita ini adalah Anissa Septiana. Untuk contoh cover buku lain seperti di buku A terdapat cerita tentang kisah daun mangga. Lalu di buku B terdapat mangga. Ini adalah tata cara bagaimana teman-teman mempraktisi budidaya mangga. Kita masuk ke dalam proses. Baiklah, mari kita mengenal dalam isi buku. Di dalam isi buku ada sebuah halaman. Halaman ini dipergunakan untuk memahami alur cerita, mana bagian pertengahan cerita, awal cerita, dan akhir cerita. Permulaan cerita dimulai di halaman kedua dan juga halaman ketiga. Sedangkan di tengah cerita kita mulai di halaman 4 dan 5 pada buku cerita ini. Dan cerita ini berakhir pada halaman 8 dan juga 9. Selanjutnya yaitu isi buku. Isi buku terdapat dua bagian. Bagian yang pertama ada gambar atau ilustrasi. Ilustrasi dan gambar berfungsi untuk membantu pembaca memahami isi cerita atau informasi yang akan didapat di dalam buku. Yang pertama, gambar ilustrasi tersebut ada tokoh. Tokoh ini adalah karakter orang dalam cerita tersebut. Tokoh di cerita di atas ada dua tokoh anak, yaitu Amar dan juga Amira. Amar sebagai tokoh utama dan Amira sebagai adik Amar. Gambar ilustrasi yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini biasanya memberikan tempat atau waktu bagaimana cerita itu berlangsung. Di dalam cerita ini yang dimaksud adalah pedesaan, di mana kakek tersebut tinggal di sebuah pedesaan. Selanjutnya, gambar atau ilustrasi biasanya juga menginformasikan tentang alur cerita. Alur cerita ini dimulai dari bagaimana cerita ini dimulai, lalu ada pertengahan cerita dan juga ada bagian akhir cerita. Di dalam buku cerita ini, di awal cerita, Amar dan juga Amira sedang berlibur ke rumah kakek. Di rumah kakek, di pedesaan terdapat stroberi yang sangat banyak. Jadi, di awal cerita mereka menceritakan bagaimana mereka memetik buah stroberi. Di pertengahan cerita, Amar sangat risih dengan adiknya yaitu Amira karena dia selalu ikut-ikutan bagaimana kakaknya memetik buah. Lalu si Amar membentak Amira sehingga Amira menangis. Di tengah kejadian tersebut, nenek Amira segera menghampiri Amira untuk menenangkan Amira yang sedang sedih. Sedangkan kakek Amar berusaha untuk bertanya kenapa Amar melakukan hal tersebut.
Di bagian alur cerita terakhir, kakek berusaha memberikan Amar nasihat agar Amar tidak melakukan hal tersebut. Lalu mereka segera meminta maaf. Itu adalah bagian akhir cerita. Bagian isi buku selanjutnya berupa tulisan. Tulisan ini biasanya menceritakan tentang tempat, suasana, atau perasaan sang tokoh. Contoh dialog pertama yaitu, "Enak ya pagi-pagi jalan-jalan, rasanya sejuk," kata Amar. Lalu Amira mengucapkan, "Iya, sejuk." Di saat itulah Amar merasa kesal karena Amira mengikuti apa yang diucapkannya. Itu tadi yang dimaksud dengan dialog. Biasanya dialog dimulai dengan tanda kutip 2 dan ditutup juga dengan tanda kutip. Di akhir buku terdapat pesan nasihat atau tulisan yang menyimpulkan intisari dari cerita tersebut. Contohnya adalah, jika sedang bertengkar atau berbeda pendapat, kesal dengan adik atau saudara kita, itu adalah hal yang wajar. Kita harus saling menyayangi dan jangan sampai membenci ya. Itu adalah anjuran dari Rasulullah. Itu adalah salah satu kesimpulan dari cerita ini. Oke, itu tadi video pembelajaran dari Bu Guru. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.